has been without question phenomenal. Fermin Aldeguer here in the Grand Prix of Indonesia. What? Kemenangan besar Fermin Aldeguer di Mandalika. Ketika Marquez jatuh, dunia MotoGP bergetar. Ketika panas terik Mandalika mulai mereda dan lautan penonton bergemuruh, MotoGP Indonesia 2025 menghadirkan kisah yang tak terduga. Seorang rookie berusia 20 tahun, Fermin Aldeguer, menulis sejarah baru. Sementara Marc Marquez kembali berhadapan dengan takdir yang kejam. Lights out and we're racing here in Mandalika. Underway we go, the Marco Bezzecchi. Sejak lampu start menyala hingga garis finish, Aldeguer tampil tanpa celah. Pembalap muda dari tim BK8 Gresini Ducati itu seperti tak tersentuh. Ia melesat jauh di depan dan meninggalkan para rival dalam bayang-bayang. Namun di balik kemenangan gemilangnya, dunia MotoGP justru membisu oleh insiden besar di lap pertama. Marco Bezzecchi, pemenang sprint race sehari sebelumnya, mengalami start buruk dan turun ke posisi ke-7. Ketika mencoba menyalip di tikungan cepat ke-7, ia justru menabrak bagian belakang Ducati milik Marc Marquez. Benturan keras itu membuat Mandalika terdiam. Bezzecchi masih bisa melanjutkan, tapi Marquez tampak memegangi lengan kanannya, menandakan cedera yang serius. Ia langsung dilarikan ke pusat medis di area paddock. Padahal sebelum tabrakan itu, Marquez terlihat sangat cepat, bahkan banyak yang yakin ia punya peluang besar untuk menang. Namun semuanya sirna dalam satu momen tragis. Dengan Bezzecchi kehilangan ritme dan Marquez keluar dari balapan, Aldeguer melesat sendirian di depan, membalas kekalahannya di sprint race, di mana ia disalip Bezzecchi di lap terakhir. Hari Minggu ini menjadi pembalasan sempurna, dan kemenangan debutnya di kelas MotoGP. Di belakangnya, pertarungan luar biasa terjadi. Pembalap muda KTM, Pedro Acosta, tampil menawan. Ia bertahan dari tekanan luar biasa dan berhasil menjaga posisi kedua di depan Alex Marquez, rekan setim Aldeguer di Gresini. Brad Binder finish keempat, sementara Luca Marini di posisi kelima, sebuah hasil positif untuk Honda yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Raul Fernandez, satu-satunya pembalap Trackhouse yang tampil di Mandalika, menutup posisi ke-6 dengan livery Gulf yang mencolok. Sementara itu Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, dan Alex Rins terlibat dalam pertarungan ketat memperebutkan posisi 10 besar. Tapi di sisi lain, daftar pembalap yang gagal finish sungguh panjang. Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Joan Mir, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi semuanya tidak menyentuh garis finish. Bagi Ducati, ini menjadi hari yang campur aduk. Gresini berjaya, tapi tim pabrikan justru hancur total. Bagnaia, juara dunia 2 kali, bahkan tertinggal di posisi paling belakang sebelum akhirnya terjatuh lagi. That front's gonna just tuck from underneath him, isn't it? Right about there. He just sort of fell off the... Sementara itu, Jorge Martin, sang juara bertahan GP Indonesia tahun lalu, tak tampil sama sekali. Ia baru saja menjalani operasi patah tulang selangka setelah insiden di Jepang bersama Bezzecchi. Maverick Vinales juga absen sejak Sabtu, karena bahunya belum pulih sepenuhnya. Dengan berbagai insiden dan cedera itu, hanya 19 pembalap yang memulai balapan di bawah panasnya langit Lombok. It's Pecco Bagnaia. Well, he sort of sarcastically. Setelah finish,
Sorotan kamera tak hanya tertuju pada Aldeguer di podium. Di area medis, Marc Marquez terlihat menunduk, memegangi lengan kanannya dengan ekspresi kesakitan. Beberapa kru Ducati terlihat khawatir. Rumor di paddock menyebut cedera itu melibatkan tulang selangkah kanan, bagian tubuh yang sudah beberapa kali bermasalah bagi Marquez. Salah satu komentar penggemar menggambarkan rasa kecewa mereka. Marc terlihat sangat kuat di sesi pemanasan. Dia punya kecepatan untuk menang, tapi sekarang dia cedera, di sirkuit favoritnya pula, sebelum balapan di Phillip Island. Komentar lain menambahkan dengan nada kesal. Bezzecchi pantas mendapat hukuman larangan balap karena membuat pembalap lain cedera. Tentu saja, itu datang dari pembalap VR46. Kemarahan penggemar pun memuncak. Banyak yang menilai tabrakan itu bukan sekadar insiden balapan biasa, tetapi kesalahan fatal yang mengubah arah musim 2025. Namun Race Direction tetap menilai itu sebagai racing incident, tanpa sanksi tambahan. Di sisi lain paddock, Francesco Bagnaia tampak murung setelah terjatuh. Salah satu komentar pedas dari penggemar berbunyi, Bagnaia hanya berputar-putar di posisi terakhir. Bersiaplah untuk mendengar alasan lagi. Dia mungkin sengaja jatuh agar tidak finish paling belakang. Komentar sarkastik itu menggambarkan kekecewaan besar terhadap juara dunia yang kini tampak kehilangan arah. Namun di garasi Gresini Ducati, suasananya justru berbalik 180 derajat. Tim berpesta. Fermin Aldeguer disambut bagai pahlawan. Alex Marquez memeluknya dan menepuk helmnya dengan bangga. Dalam wawancara setelah balapan, Aldeguer berkata dengan rendah hati, "Balapan ini luar biasa. Saya hanya fokus pada ritme, berusaha tidak membuat kesalahan, dan motor saya terasa sempurna. Terima kasih kepada tim, mereka memberi saya setup terbaik hari ini." Kata-kata sederhana itu menggambarkan mental seorang juara sejati, tenang, fokus, dan percaya diri. Di luar lintasan, matahari Mandalika mulai tenggelam di ufuk barat. Headline media mulai bermunculan. Kemenangan Aldeguer, tragedi Marquez. Namun bagi para penggemar sejati, ini bukan sekadar hasil lomba. Ini adalah simbol dari kerasnya dunia MotoGP, di mana satu kesalahan kecil dapat menghancurkan seorang legenda, dan satu peluang emas dapat melahirkan bintang baru. Saat paddock mulai bersiap menuju Phillip Island untuk seri berikutnya, pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apakah Marc Marquez akan pulih tepat waktu untuk tampil di Australia? Ataukah ini menjadi tanda awal berakhirnya perjuangan heroiknya bersama Ducati? Satu hal yang pasti, Fermin Aldeguer telah mengguncang dunia MotoGP. Kemenangannya di Mandalika bukan hanya sekadar trofi pertama, tapi juga peringatan bagi para veteran. Generasi baru telah datang. Dan mungkin, dunia MotoGP baru saja menyaksikan lahirnya raja baru lintasan.